Selanjutnya, masih soal fungsi ini. Diketahui fungsi X adalah 9X ditambah 17 per X ditambah 2, dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan negatif 2, dan F inverse X adalah inverse dari fungsi X. Maka nilai dari fungsi inverse 10 adalah, nah kalau menemukan soal seperti ini, kan ini inverse ya. Inverse itu merupakan kebalikannya kan. Dulu sepertinya saya pernah menyampaikan bahwa fungsi inverse itu merupakan kebalikan dari fungsi X-nya. Jadi kalau menemukan soal seperti ini tinggal kita sama dengankan saja fungsi X itu sama dengan X-nya ini 10. Ya kan? Kalau misalkan ini X-nya 5 ya berarti nanti fungsi X-nya ini nanti sama dengan 5 itu. Karena ini X-nya 10 maka tinggal kita ganti saja fungsi X-nya itu sama dengan 10 gitu. Kemudian tinggal kita ganti saja fungsi X-nya. Sebentar, ini salah saya nulisnya. Oke. Fungsi X-nya kan 9X plus 17 ya, per X plus 2. Tinggal kita ganti saja gini. Per X ditambah 2 sama dengan 10. Nah, udah. Ini 17 ya. Tinggal kita kalikan saja. 9X ditambah 17. Nah, 10 kita kalikan dengan X plus 2 ya kan, kali silang. Nah, 9X ditambah 17 sama dengan 10 kali X itu 10X, 10 kali 2 itu adalah 20. Yuk, 9X yang X diletakkan di sebelah kiri ya, dikurangi 10X jadinya. Kemudian 20 dikurangi 17. Berapa ini? 9 kurangi 10, negatif X sama dengan 20 kurangi 17, 3. Maka X-nya adalah negatif 3. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk soal-soal yang selanjutnya nanti akan saya lanjutkan lagi, insya Allah. Mudah-mudahan dapat kalian pahami sedikit demi sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal uji coba tryout TPHBS yang telah saya bagikan pada pekan yang lalu. Langsung saja ya, kita bahas soal berikut. Yang pertama ini ada soal tentang matriks. Diketahui matriks A adalah 2, 5, 1, 3, kemudian matriks B 1, 3, 2, 1, matriks C 0, 1, 3, 2, dan D sama dengan 2 kali A dikurangi B ditambah C. Inverse dari matriks D adalah, nah, kalau ada soal matriks seperti ini tinggal kita masukkan saja ya kan ke dalam rumusnya ini. D sama dengan 2 kali A dikurangi B tambah C gitu. Yuk, sebentar. 2 kali A. Berarti 2 D itu sama dengan 2 kali A dikurangi B ditambah C. Yuk, 2 kali A berarti 2 kali matriks A. Matriks A itu 2, 5, 1, 3. Kemudian dikurangi matriks B 1, 3, 2, 1. Kemudian ditambah matriks C 0, 1, 3, 2. Nah, yuk. Kita sederhanakan. Ini yang 2 kali A kita kalikan. 2 kali 1, 2 kali 2 ya ini. Ini angka 2. 2 kali 2 adalah 4. 2 kali 5 yaitu 10. 2 kali 1, 2. Kemudian 2 kali 3, 6. Tinggal dikurangi 1, 3, 2, 1 ditambah 0, 1, 3, 2. Yuk, tinggal kita sederhanakan. 4 dikurangi 1, 3 tambah 0 tetap 3. Berarti sini 3. Kemudian 10 kurangi 3, 7. 7 tambah 1, 8. Berarti di sini 8.
2 kurangi 2, 0. 0 tambah 3, 3. Kemudian 6 dikurangi 1, 5. 5 ditambah 2, berapa? 7. Nah, sampai sini belum selesai ya, karena yang ditanyakan adalah inverse dari matriks D. Ayo, masih ingat nggak inverse-nya itu bagaimana? Inverse matrix. Inverse matrix D adalah yaitu 1 per determinan D dikali adjoint D-nya. Nah, 1 per determinan D berarti 1 per, ini kita kalikan kan, 3 kali 7, 21. Kemudian 8 dikalikan 3. Di sini dikurangi ya, 8 kali 3, 24. Yuk, dikalikan dengan adjoint D. Adjoint D itu ini. 3 dengan 7-nya kita balik. Kita tukar posisi. Berarti di sini 7, di sini 3. Ya, kita kasih kurang. Kemudian yang ini 3 dengan 8 tidak perlu kita balik, namun kita kalikan dengan negatif. Maka di sini adalah negatif 3 dan di sini adalah negatif 8. Gitu. Mari sekarang kita sederhanakan kembali. Di sini ada 1 per 21 kurangi 24 adalah negatif 3. 7 negatif 3. Negatif 8 dan 3. Ada nggak di jawaban? Oh, belum ada. Berarti ini. Nah, ini kan negatif ya. Min 1 per 3. Nah, ini negatifnya kita masukkan, kita kalikan ke dalam matriksnya. Berarti di sini sisa 1 per 3 ya, karena negatifnya kita kalikan ke dalam. Kali negatif 1 kan berarti yang di dalam negatif 7, di sini jadi positif 3, negatif 8 kali negatif 1 jadi positif 8. Kemudian 3 kali negatif 1 menjadi negatif 3. Ada jawabannya ya, yaitu yang C. Negatif 7, 3, 8, 3. Seperti itu. Lanjutkan ke soal selanjutnya. Ini masih tentang matriks ya. Di sini diketahui matriks A sama dengan 15, 3, 6, Y. Matriks B adalah 2, X, 3, 10. Kemudian matriks C adalah 13, 3, 4, negatif 1. Jika A dikurangi B sama dengan C transpose, maka nilai X ditambah Y adalah berapa gitu. Nah, cara mengerjakannya ya tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya yang diminta untuk mencari apa itu ya. Di situ kan A dikurangi B itu sama dengan C transpose, ya kan? A-nya adalah 15, 3, 6, Y. Kemudian B-nya berapa? 2, X, 3, 10. Nah, kemudian C transpose. C transpose itu yang bagaimana? Masih ingat tidak? Ya, transpose itu apabila dia baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi ini yang baris kita jadikan kolom. 13, 3, kemudian 4, negatif 1. Seperti itu ya. Diingat-ingat. Nah, kemudian tinggal kita cari. Ini kan diminta untuk menentukan nilai X tambah Y-nya, ya kan? Ya udah, kita lihat yang ada X-nya itu kan di baris pertama kolom kedua. Berarti kita gunakan yang itu semua. 3 dikurangi X sama dengan berapa nih baris pertama kolom kedua? Ada 4. Ya. Berarti di sini bisa kita cari nilai X-nya berapa. Ya kan? Negatif X sama dengan 4. 3 pindah ruas ke kanan menjadi dikurangi 3. Min X sama dengan negatif ya. 4 dikurangi 3 itu 1. Jadi X-nya hasilnya adalah negatif 1. Kemudian kita cari yang Y. Yang Y itu ada di baris kedua, kolom kedua. Berarti ini Y dikurangi di sini 10. Itu hasilnya sama dengan negatif
1. Berarti Y sama dengan negatif 1. Negatif 10 pindah ruas ke kanan menjadi positif 10. Berarti Y sama dengan negatif 1 tambah 10, yaitu 9. Nah, sekarang tinggal kita cari X ditambah Y-nya, ya kan? X ditambah Y-nya berapa? X-nya tadi negatif 1. Ditambah Y-nya 9. Berarti berapa negatif 1 tambah 9? 8. Jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada persamaan linear. Oke. Penyelesaian sistem persamaan linear X ditambah 2Y sama dengan 1 dan 3X ditambah 10Y sama dengan 4 adalah X1 dan Y1. Nilai dari X1 dikurangi 2Y1 sama dengan berapa? Nah, ini kita ingat lagi tentang eliminasi dan substitusi ya, dulu waktu SMP atau MTS pernah kita pelajari juga. Kalau di SMA kelas 11 kalau nggak salah. Tapi, kalau nggak salah ya. Ya, lanjut. Di sini ada X ditambah 2Y sama dengan 1. Kemudian 3X ditambah 10Y sama dengan 4. Nah, ini tinggal kita eliminasi aja kan. Dieliminasi bagaimana, mau yang mana yang kita kalikan itu. Misal kita pakai yang 1 dengan 3 ini, berarti di sini dikalikan 3, ini kalikan 1. Yo. X kali 3 adalah 3X. Kemudian 2Y kali 3 adalah plus 6Y. Kemudian 1 kali 3 adalah 3. Ya, ini saya ganti seperti ini aja. Kemudian 3X kali 1 adalah 3X. Kemudian 10Y kali 1 adalah positif 10Y. Sama dengan 4 kali 1 adalah 4. Nah, di sini bisa kita eliminasi dengan cara apa? Supaya ini habis. Dikurangi. Jadi 3X kurangi 3X itu habis, ya kan? 6Y dikurangi 10Y adalah negatif 4Y. 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Maka Y-nya adalah negatif 1 dibagi negatif 4, yaitu 1/4. Maaf. Kemudian kita cari X-nya. Ini kan Y-nya udah ketemu nih. Sekarang kita cari X-nya. Tadi X tambah 2Y sama dengan 1. X ditambah 2 kali Y-nya tadi ketemu 1/4, ya kan? Sama dengan 1. X ditambah, tercoret. X ditambah 2 kali 1, 2/4 sama dengan 1. Maka X-nya adalah 1 dikurangi 2/4. Berapa? Samakan penyebutnya 4. Ini per 1, 4. 4 kali 1, 4. Dikurangi 4 bagi 4, 1. Kali negatif 2, min 2 ini kan. Jadi hasilnya adalah 2/4 atau setengah. Nah, sekarang yang ditanyakan X1 kurangi 2 kali Y1. X1 ini kan setengah nih. Dan Y-nya adalah 1/4, ya kan? Berapa? X1-nya adalah setengah dikurangi 2 kali Y-nya adalah 1/4. Jawabannya berapa? Setengah dikurangi 2 kali 1/4 adalah 2 kali 1, 2/4. 2/4 itu sama aja dengan setengah ya, jadi setengah kurangi setengah adalah 0. Jadi jawabannya adalah 0. Di sini, yaitu yang B. Gitu.
Ya, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada gambar. Di sini diminta untuk menentukan nilai maksimum fungsi objektif dari 6x ditambah 8y. Nah, pada daerah penyelesaian ini ya, yang di RZ ini. Berapa gitu? Yuk, mari kita cari bersama. Caranya, di sini kan kita ada 3 titik ya di daerah yang ada arsirannya itu. Ada arsirannya di sini, dan di sini. Ya kan? Yang titik ini saya misalkan titik A, di sini titik B, kemudian yang titik perpotongan ini adalah titik C. Nah, titik A-nya itu kan berapa ini? 0,1, X-nya 0, Y-nya 1 ya. Kemudian untuk B-nya, ini kan di sini berarti 1,0 ya kan. Kemudian titik C-nya berapa? Kan kita belum tahu. Nah, makanya kita cari dengan ini, kita cari persamaan garisnya dulu. Nanti ketemu titik potongnya. Ini kan terdiri dari garis ini, berpotongan dengan garis ini. Ya kan? Yuk, cara mencarinya, tinggal kita kalikan saja titik nanti dengan sumbunya. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Yuk, yang pertama, 2 kita kali dengan X, berarti 2X. Kemudian 1 dikalikan dengan Y, berarti ditambah 1 kali Y ya, Y. Sama dengan berapa? 2 dikalikan 1, 2. Kemudian yang selanjutnya adalah titik yang ini. 1 dikalikan X adalah X. Kemudian garisnya ini, satunya titiknya ini, 3. 3 kalikan Y yaitu 3Y plus 3Y gitu ya. Berarti sama dengan berapa? 1 dikali 3. 3. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi. Caranya seperti yang tadi. Yuk, ini dikalikan yang ini ya, yang depan ini dibalik. Jadi di sini 1, ini dikali 2. Nah, yuk. 2X kali 1 adalah 2X. Kemudian Y kali 1 adalah Y. Kemudian 2 kali 1 adalah 2. Nah, kemudian yang bawah X kali 2 adalah 2X. Kemudian 3Y kali 2 adalah 6Y. 3 kali 2 adalah 6. Yuk, sekarang tinggal kita sederhanakan, kita eliminasi ya kan, dengan cara dikurangi, karena ini kalau kita kurangi bisa habis 2X-nya ya. Kemudian tinggal Y dikurangi 6Y adalah negatif 5Y. Kemudian 2 dikurangi 6 adalah negatif 4, kan? Berarti Y-nya berapa? Negatif 4 dibagi negatif 5. 4/5. Positif ya, karena dibagi negatif-negatif. Kemudian kita cari X-nya, karena Y-nya sudah ketemu. Bisa kita masukkan ke persamaan yang satu ini atau yang 2 ini. Kita misalkan masuk ke persamaan yang 2, boleh. Yuk. Berarti X ditambah 3Y sama dengan 3. Kita masukkan Y-nya ke persamaan ini. X ditambah 3 kali Y-nya 4/5. Sama dengan 3. X ditambah 3 kali 4, 12/5. Sama dengan 3. Berarti X-nya berapa? 3 dikurangi 12/5. Yuk, samakan penyebutnya. Per 5 kan semua. 5 ini per 1 ya, berarti kalau 3 ya. 5, 1, 5 kali 3, 15. Ya kan? Maaf. Saya hapus dulu supaya jelas angka 5-nya. Oke. 15. Kemudian dikurangi 5 bagi 5 itu 1. 1 kali negatif 12 adalah negatif 12.
Jadi jawabannya adalah 3/5. X-nya 3/5, Y-nya 4/5. Berarti titik C-nya di sini adalah 3/5 dan 4/5. Seperti itu. Nah, ini kan udah diketahui semua ya titik-titiknya ya. Titik A-nya 0,1, titik B 1,0, titik C 3/5, 4/5. Tinggal kita masukkan saja ke fungsi objektifnya ini. Fx y itu sama dengan 6x tambah 8y ya. Kita masukkan F, maaf. Tadi A, langsung saja ke titik A-nya. Titik A-nya tadi 0,1 kan? 0,1, kok miring-miring? Sebentar. Sama dengan 6, X-nya kita ganti 0, tambah 8, Y-nya adalah 1. Berarti 0 kali 6, 0. Ditambah 8 kali 1, 8. 0 tambah 8, 8. Kemudian sekarang yang B. Yang B itu tadi 1,0 ya, ini titiknya 1,0. Ya, berarti 6 kali 1 ditambah 8 kali 0. Berapa? 6 kali 1, 6. 8 kali 0, 0. Berarti 6 tambah 0, 6. Berarti titik B-nya nilainya adalah 6. Sekarang yang C. Yang C itu, maaf. Supaya tidak miring-miring nanti kalian lihatnya. Yang C ini adalah berapa tadi? X-nya 3/5, kemudian Y-nya 4/5. Yuk. Berarti 6 dikali 3/5 ditambah 8. Aduh, jelek banget tulisannya ya, maaf. Karena ini pakai pen ini agak susah kalau nulis di sini. Jadi 8 dikali berapa tadi? 4/5. Yuk. 6 kali 3, 18. Ya kan? Per 5. Ditambah 8 kali 4, 32. 32. Nulis 2, 32/5. Kok highlighter pen ya? 32/5. Yuk, kita jumlahkan 18 tambah 32 yaitu 50. 50 bagi 5 berapa? 10. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah nilai maksimum dari fungsi objektif ini, maka yang kita cari hasilnya yang paling besar, yaitu yang 10. Jadi jawabannya yang C. Nah, nanti kalau misalkan yang ditanyakan ini nilai minimum, berarti nanti nilainya yang paling kecil, berarti yang 6 gitu. Semoga bisa dipahami. Soal selanjutnya ya, ini merupakan soal fungsi. Nah, di sini ada ditanyakan daerah hasil fungsi 2x kuadrat dikurangi 2x kurangi 12 untuk daerah asalnya tuh x di mana x-nya itu lebih besar atau sama dengan negatif 3, kurang dari atau sama dengan 0, x-nya merupakan anggota bilangan real. Nah, dicari saja daerah asal kan berarti nanti ini x-nya itu yang paling kecil itu negatif 3, kemudian yang paling besar daerah asalnya itu 0, gitu ya. Maka nanti ketemu daerah hasilnya. Kita masukkan ke sini nih daerah asalnya. Yuk, langsung saja kita coba. F kita masukkan, ini yang paling minimum kan negatif 3 ya. Negatif 3 sama dengan 2 kali negatif 3 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 3 dikurangi 12. Berapa ini? 2 kali 9 dikurangi
Langsung aja, min 2 kali min 3 positif 6 dikurangi 12. 9 kali 2 18 ditambah 6 itu 24 dikurangi 12. 12. Oke. Sekarang untuk fungsi yang terbesar. Daerah asalnya maksudnya. Daerah asal yang besar ini maksimumnya di 0. Karena dia berada di antara ya, jadi enak saja nanti kita mencari daerah hasilnya. 2 kali 0 pangkat 2 dikurangi 2 kali 0 dikurangi 12. 2 kali 0 kuadrat, 0 kuadrat itu 0, 0 kali 2 kan 0, kurangi 0, kurangi 12, berapa? Negatif 12. Negatif 12. Nah, berarti tinggal ini kita urutkan. Ini kan berarti yang terkecil dari hasilnya, daerah hasilnya kan ini negatif 12, yang paling minimum dan yang paling maksimal adalah yang 12. Berarti kalau kita tulis ke rumus matematikanya, berarti daerah hasilnya adalah Y, di mana yang paling kecil itu negatif 12, kemudian Y-nya itu kurang dari atau sama dengan paling maksimalnya adalah 12, di mana Y adalah anggota bilangan real. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Lanjut ke soal selanjutnya. Di sini diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 dan gx sama dengan 4x ditambah 1. Fungsi komposisi dari g bundaran fx adalah berapa? Yuk, kita coba ya. Masih ingat ya G bundaran F? G komposisi ini fungsi komposisi yang G bundaran F. Berarti kalau ada G bundaran Fx itu kan sama dengan G Fx. Ini kan masih ingat? Ayo, G-nya itu kan berarti 4x ditambah 1. 4x ditambah 1. Nah, X-nya ini kita ganti dengan fungsi X yang dalam ini. Fungsi X-nya kan ini nih. Berarti ya udah tinggal kita ganti 4 kali fungsi X diganti dengan fungsi X ya. Jadi 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. Ditambah berapa ini? 1. Jadi ini tuh pengganti X-nya gitu loh. Ya, supaya paham. 4 kita kalikan dengan 3 yaitu 12x kuadrat. 4 kali negatif 5x yaitu negatif 20x. Sekarang 4 kali 1 adalah 4. Ini ditambah 1. Jadi berapa kalau kita sederhanakan lagi? 12x kuadrat dikurangi 20x. 4 ditambah 1 adalah 5. Ada nggak jawabannya? Ada ya? Yang A. Ya. Ini diketahui fungsi fx sama dengan 3x tambah 1 per 2x dikurangi 1. X-nya tidak boleh sama dengan setengah. Kenapa kok tidak boleh sama dengan setengah? Karena kalau misalkan ini dimasukkan setengah, ya nanti hasilnya 0. Nah, nanti nggak jadi fungsi deh gitu ya. Jadi ini tidak dihiraukan dalam soal ini, nggak apa-apa. Ini hanya untuk prasyarat fungsi X-nya itu. X-nya anggota bilangan real. Dan Gx, fungsi Gx-nya adalah X ditambah 5. Daerah asal fungsi komposisi F bundaran Gx adalah berapa? Yuk, coba kita kerjakan. Berarti kalau F bundaran G, itu kan gini ya. F bundaran Gx. Hampir sama dengan tadi, kalau tadi G bundaran F, sekarang F bundaran G. Berarti, kebalik dong. Sebentar, saya hapus dulu. Jadi fungsi komposisi Fg, F bundaran Gx. Nah, seperti ini. F-nya kan yang di luar ya. Berarti 3x ditambah 1 per 2x dikurangi 1.
sama dengan X-nya kita ganti dengan Gx ini, fungsi Gx, karena yang di dalam adalah fungsi Gx. Berapa? 3 kali X ditambah 5 ditambah 1 per 2 X ditambah 5 dikurangi 1. Yuk, kita sederhanakan ke sini. 3 kali X tambah 5 berarti 3X tambah 15 kurung ditambah 1 per 2X ditambah 2 kali 5 10 dikurangi 1. Itu berarti jawabannya 3X ditambah 16 per 2X ditambah 9. Seperti itu. Selanjutnya, di sini diketahui fungsi fx sama dengan 3x ditambah 1 per 2x dikurangi 1 dengan syarat x-nya tidak boleh sama dengan setengah. Karena apabila x-nya setengah, maka nanti menghasilkan penyebutnya 0, ya kan? 2 kali setengah itu 1, 1 kurangi 1, 0. Apabila penyebutnya 0, maka hasilnya itu tak terhingga, ya kan? Misalkan 2 per 0 itu kan hasilnya tak hingga, 3 per 0, 100 per 0 itu kan nanti hasilnya tak hingga, ya. Maka di sini x-nya tidak boleh sama dengan setengah, karena kalau misalkan x-nya setengah nanti menyebabkan penyebutnya 0, bernilai 0 gitu. Kemudian x-nya ini merupakan anggota bilangan real dan fungsi gx-nya adalah x ditambah 5. Maka daerah asal fungsi komposisi f bundaran gx. Nah, yang ditanyakan daerah asalnya, ya. Daerah asal itu berarti berapa saja toh yang memenuhi gitu. Yuk, coba kita selesaikan. Langsung saja penyelesaiannya kita selesaikan dulu f bundaran g-nya, ya. Tentunya f bundaran g sama seperti tadi. Maaf. Kita pakai pulpen yang merah dulu, ya. F bundaran g x, ya kan? Maka fungsi komposisinya adalah fgx. Jadi gx-nya yang di dalam, fungsi fx-nya yang di luar. Fx-nya kan ini kan. Berarti ini 3x ditambah 1 per 2x dikurangi 1. Nah, tinggal kita masukkan saja kan. 3, fungsi gx-nya kita gantikan ke x-nya ini. Gx-nya adalah x plus 5. Berarti x ditambah 5 ditambah 1 per 2 kali x-nya berapa? X ditambah 5 dikurangi 1. Maka bisa kita sederhanakan 3x kali 5 berapa? 3x tambah 15, ya kan? Tambah 1 per 2x, ya kan? Ditambah 10, ya kan? 2 kali x, 2x, 2 kali 5, 10. Dikurangi 1. Sederhananya, bentuk sederhananya adalah 3x ditambah 16 per 2x ditambah 9. Nah, ini untuk fungsi komposisinya sudah selesai. Tapi, yang ditanyakan kan daerah asal nih, ya kan? Daerah asal tuh berarti x-nya tuh berapa aja, daerah asalnya tuh berapa saja, gitu kan? Karena dia berupa pecahan, maka ada syaratnya seperti ini tadi, dia tidak boleh sama dengan berapa, ini kan? Karena di sini merupakan pecahan, penyebutnya kan nggak boleh sama dengan 0, ya kan? Berarti ini kita cari syaratnya. Oke, cara mencarinya ya tinggal ini. Kita 2x tambah 9 sama dengan 0 gitu ya. 0-nya ini dari
itu tadi, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Maka ini untuk mencari syaratnya kita sama dengan 0 dulu ya kan. 2x sama dengan 0, 9 kurang ke kanan maksudnya berarti negatif 9. Terus 2x 0 kurangi 9 itu negatif 9. Jadi x-nya adalah negatif 9 per 2. Kan tidak boleh sama dengan 0 ya penyebutnya ini tadi. Karena ya tadi itu kalau penyebutnya 0 kan membuat hasilnya itu tak hingga. Misal 2 per 0 itu tadi kan hasilnya tak hingga. Maka syaratnya ini daerah asalnya. Daerah asalnya itu semua x anggota bilangan real tadi kan. Dengan syarat x-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 9 per 2. Karena apabila negatif 9 per 2, ini kita masukkan ke sini, ini kan 2 kali negatif 9 per 2 nanti menghasilkan 0, ya kan? Min 18 per 2 kan min 9, min 9 tambah 9 kan 0. Nah, kalau ini berarti syaratnya adalah ini. Jadi jawabannya adalah daerah asalnya yaitu yang B. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya.